Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Miftah Farid Masda NPM 18 150 12033 ingin mempresentasikan hasil analisa ruang pada level makro, meso, serta mikro suatu objek arsitektur. Adapun bangunan studi kasus yang pada kali ini saya ambil, yakni Basilika Santo Petrus, terletak di kota Vatikan, Italia, yang mana Basilika ini adalah sebuah basilika utama Katolik di kota Vatikan yang diklaim sebagai gereja terbesar yang pernah dibangun dan salah satu situs tersuci dalam kekristenan. Bangunan peninggalan Renaissance ini dibangun pada 18 April 1506 yang dirancang oleh arsitek Michelangelo Buonarroti, Donato Bramante, serta Rafael. Adapun analisa hubungan organisasi serta sirkulasi ruang makro pada bangunan ini tepatnya di kota Vatikan, yang mana bentuk hubungan ruang berupa ruang yang saling berkait. Kemudian organisasi ruang berupa clustering, hubungan jalan dengan ruang berupa melalui ruang-ruang, kemudian bentuk ruang sirkulasinya berupa terbuka pada salah satu sisinya, kemudian untuk konfigurasi jalannya berupa jaringan. Ya, nanti organisasi ruangannya bisa kita lihat secara makro di sini, yakni kota Vatikan. Ada gambar, jika diperhatikan melalui batas wilayah Vatikan itu sendiri, posisi Basilika Santo Petrus berada pada ambang batas wilayah, khususnya jika melihat posisi plaza ya, di sini, atau alun-alun yang dibelah oleh hadirnya air mancur Fontana del Bernini dan Fontana del Tiare, yang kemudian menjadi overlapping terhadap wilayah luar Vatikan dengan adanya akses dari arah Sungai Tiber. Ya, karena ada akses di sini, ada jalan berupa sumbu yang menuju batas dari bangunan Basilika itu sendiri, tepatnya di bagian alun-alun di sini. Makanya terjadi hubungan ruangnya berupa ruang-ruang yang saling berkait. Karena posisi Basilika sendiri berada di ambang batas pada kota Vatikan itu sendiri. Kemudian bagian analisa ruang berupa clustering, hal ini bisa dilihat dari pengelompokan ruang yang sesuai dengan kedekatan posisi serta fungsi yang masih berkolerasi dengan bangunan gereja. Bisa dilihat di sini bangunan-bangunan yang berdiri berada dekat di sekitar wilayah Basilika, sementara di luar daripada itu berupa area hijau. Sehingga selanjutnya untuk sirkulasi ruang sendiri bersifat melalui ruang-ruang. Jika mempertimbangkan posisi jalan yang mendekati keliling atas wilayah Vatikan, maka sifat daripada model sirkulasinya adalah sirkulasi yang melintasi setiap bangunan yang ada di pinggir akses jalan. Ya, jadi di sini adapun jalan yang terjadi di sini melewati beberapa bangunan dan ruang-ruang tertentu di wilayah kota Vatikan itu sendiri. Selanjutnya pada skala meso, analisa hubungan organisasi serta sirkulasi yang ada berupa di bagian hubungan ruang terdapat sifat yakni ruang-ruang yang bersebelahan, kemudian organisasi ruangnya bersifat terpusat, kemudian hubungan jalan dengan ruang berupa berakhir dalam suatu ruangan, kemudian bentuk ruang sirkulasi sendiri terbuka pada salah satu sisinya, kemudian konfigurasi jalannya sendiri bersifat linear. Ya,
Pada bagian hubungan ruang, ruang-ruang yang bersebelahan berdasarkan keberadaan bangunan gereja dengan alun-alun, termasuk dua koridor parabola yang berada pada samping kiri dan kanan alun-alun, terjadi hubungan yang saling bersebelahan antara sama ruang. Selanjutnya, organisasi ruangnya sendiri bersifat terpusat. Apabila dilihat secara keseluruhan pada skala meso, fokus terletak pada bagian alun-alun, tepatnya di tengah alun-alun ini, yang mana menimbang skala meso yang lebih besar dari mikro, secara kapasitas alun-alun memiliki daya tampung yang lebih banyak. Jadi mempertimbangkan oleh daripada daya tampung apa kapasitas dari ruang itu sendiri yang mampu menampung lebih banyak pengguna, serta terdapat monumen di bagian tengahnya menjadi focal point yang menjadi titik pusat dari berbagai macam sumbu arah. Yang terdapat macam sumbu, yang pertama dari dalam ataupun dari arah gereja itu sendiri, kemudian dari arah jalan dari arah Sungai Tiber tadi yang sebelumnya kita bahas. Kemudian sirkulasi ruangnya sendiri berakhir dalam ruang. Berakhir dalam ruang, lokasi ruang menentukan jalan. Ya, bisa dilihat di sini, jika dilihat arahnya secara meso sendiri, pola sirkulasi ruangnya yakni berakhir dalam ruangan, yang mana jika dilihat dari arah jauh sumbu di luar kota Vatikan itu sendiri, dari Sungai Tiber tadi itu, dia terus maju hingga berakhir dalam gereja itu sendiri. Kemudian ada analisa hubungan organisasi serta sirkulasi ruang mikro, tepatnya pada bagian bangunan gereja itu sendiri. Yang terjadi pada bangunan gereja itu sendiri, dari hubungan ruangnya sendiri, berupa ruang-ruang yang bersebelahan, kemudian organisasi ruang bersifat radial, kemudian hubungan jalan dengan ruang melewati ruang-ruang, bentuk ruang sirkulasi tertutup, konfigurasi jalan bersifat linear. Ya, bisa dilihat di sini hubungan ruang, ya, di ruang-ruang yang bersebelahan, yang mana di sini bisa demikian terjadi karena ada beberapa elemen pembatas antar ruang, seperti halnya kolom ataupun dinding. Bisa dilihat di sini pada gambar interiornya terdapat kolom, batas, yang mana membatas antara ruang satu dan ruang lain. Kemudian organisasi ruangnya sendiri bersifat radial, merujuk pada posisi altar yang merupakan sentral atau pusat perhatian pengunjung, sebagaimana fungsi bangunan sebagai gereja. Maka pengembangan ruang lingkup daripada altar tadi bersifat radial yang berangkat dari masing-masing sumbu atau jari-jari. Ya, di sini lihat ada altar di sini. Apabila dilihat dari orientasi ataupun sudut pandangnya, terdapat 4 sudut pandang. Yang pertama dari arah utara, selatan, kemudian timur dan barat di sini. Kemudian sirkulasi ruangnya yakni berupa melewati ruang-ruang. Secara teknis terdapat beberapa ruang yang sejajar dengan koridor utama yang menuju altar, yang masing-masing berakhir pada ruang-ruang tersebut jika diakses melalui lorong utama. Ya, jadi seandainya secara teknis pengunjung datang dari luar dan masuk melewati lorong utama menuju altar, maka di situ terdapat beberapa akses yang menuju ataupun menghubungkan ke ruang-ruang di sebelahnya. Ya, mungkin sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ketidaknyamanan bagi para pendengar sekalian. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.